Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik, juga pengembangan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemrograman berorientasi pada objek. Pertama-tama kita akan coba mengenal apa itu pemrograman berorientasi pada objek. Berorientasi pada objek pada dasarnya berarti menyimak, memandang suatu permasalahan berdasarkan pada objek yang mengikat dalam masalah tersebut. Otak kita secara alamiah senang mengklasifikasi sesuatu, mencari kesamaan yang ada di dalamnya, dan mengelompokkannya dalam satu model yang sama. Pada pengamatan objek itu, berarti otak akan merespon setiap informasi yang diterima melalui penglihatan atau pendengaran, kemudian memproses dan mengolah informasi yang diterima itu menjadi suatu bentuk pemetaan model yang realistis, yang lebih mudah dipahami, di mana proses pemetaan itu adalah dengan mencari kesamaan-kesamaan pada objek yang dilihat dan menempatkannya pada satu ruang. Selain itu akan memilah bagian yang dirasa berbeda di dalam ruang lainnya. Proses tersebut dinamakan dengan pengklasifikasian model. Untuk permodelan dibuat sesederhana mungkin dan menjadi lebih nyata agar mudah dipahami dan dimanfaatkan di suatu saat. Proses pengamatan sampai dengan permodelan melalui beberapa tahapan seperti pengamatan, pemindaian atau scanning, memilih kesamaan-kesamaan, memilah perbedaan, pemetaan dan permodelan, memetakan semuanya berdasarkan dari database yang ada di memori otak kita, dan hasilnya adalah berupa output atau keluaran pada apa yang kita lihat sehingga menjadi objek nyata. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada ilustrasi di sini. Dengan melihat gambar ini, otak kita secara otomatis atau secara alami akan melakukan proses analisa dan pemindaian, di mana pada proses analisa dan pemindaian akan menghasilkan beberapa objek berdasarkan informasi yang terekam di otak kita, di mana keluar yang dihasilkan berupa model pengklasifikasian seperti di sini, manusia. Kemudian di sini juga ada yaitu binatang. Kemudian pemindaian lagi adalah kita ke perkakas. Yang terakhir adalah di sini pohon. Tiap-tiap model pengklasifikasian di dalamnya tersusun informasi berupa atribut, ciri-ciri, tanda-tanda, identitas, sifat, state, dan lain-lain. Dan juga informasi berupa tindakan atau perbuatan atau aksi, aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang menempel pada model tersebut. Blueprint atau template kerangka rancangan model kita sebut sebagai di sini kelas. Bentukan atau bentuk nyata dari pemodelan kita sebut sebagai objek. Hubungan antara kelas dan objek itu adalah kelas merupakan pendefinisian atau pengelompokan suatu model yang di dalamnya berisikan atribut dan juga metode atau aksi, di mana pendefinisian itu dinamakan sebagai template yang nantinya bentukan nyata atau instan dari suatu kelas itu didefinisikan sebagai objek. Kita ambil contoh kelas manusia, di mana kelas manusia memiliki atribut nama, umur, tinggi, berat, kecepatan, kekuatan hidup, dan juga metode-metode makan, minum, olahraga, berlari, komunikasi, mengangkat. Mungkin masih banyak juga atau banyak lagi atribut dan metode yang bisa dimasukkan di sini. Dari kelas tersebut maka akan membentuk seperti ini, yaitu ayah, kemudian anak 1, anak 2, dan ibu. Ini disebut sebagai objek. Nah, karena objek itu adalah bentukan dari kelas, maka atribut dan metode
akan diambil dari atribut milik kelas manusia. Sebagai contoh di sini, ayah akan memiliki atribut dan juga metode yang ada di kelas manusia. Di sini ada nama, umur, tinggi, dan seterusnya. Dan juga untuk anak satu di sini juga memiliki atribut ataupun metode yang ada pada kelas manusia. Mungkin dengan atribut dan metode yang berbeda dari masing-masing objek ini. Kemudian juga di sini ada anak 2 juga sama, dan juga ibu di sini juga sama. Oke. Kita akan bicara pilar dan unsur OOP. Di sini kita mengenal yang namanya abstraction. Kemudian juga kita mengenal encapsulation atau enkapsulasi. Kita juga mengenal yang namanya polymorphis. Di sini juga ada yang namanya adalah inheritance. Pilar yang pertama dari OOP adalah abstraction. Abstraction adalah teknik yang digunakan oleh programmer dalam kompleksnya informasi yang diolah dengan mengidentifikasi sesuatu secara umum, tanpa memperhatikan sesuatu secara lebih detail. Dengan abstraksi ini kita dapat memusatkan perhatian pada permodelannya dan bukan pada implementasinya. Jadi di sini abstraksi menjelaskan suatu model secara lebih singkat dan sederhana. Contohnya adalah di sini kita ambil kelas manusia. Dari metode-metode yang ada di sini, kita tidak perlu menjelaskan bagaimana isi di dalamnya. Pilar berikutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah cara untuk membatasi akses langsung ke beberapa komponen dari objek luar, sehingga objek ataupun komponen lain tidak dapat mengakses beberapa data berupa atribut ataupun metode yang dibatasi. Sebagai contoh di sini ada kelas lain, kemudian akan mengakses kelas manusia. Di sini ada contohnya akses nama. Karena di sini atributnya bersifat privat, maka ini tidak dapat dilakukan. Demikian juga di sini untuk akses berlari. Di sini juga dia tidak dapat dilakukan. Nah, untuk akses komunikasi, karena dia ditempatkan sebagai publik, maka dia bisa diakses dan akan memberikan respon seperti ini. Untuk atribut di dalam OOP itu kita dapat mengakses suatu atribut dari luar dengan cara menggunakan di sini adalah kita yaitu getter maupun setter. Pilar berikutnya adalah polymorphis, yaitu di mana pemrograman mengizinkan menggunakan satu rutin yang spesifik dalam implementasi yang berbeda. Contohnya adalah kita ambil metode komunikasi dari kelas manusia, di mana di sini ada objek ayah, objek anak 1, anak 2, dan ibu akan memiliki cara atau implementasi yang berbeda untuk komunikasi di sini. Bisa jadi di sini ada yang cerewet, ada juga mungkin komunikasi tidak nyambung, ada yang tegas, dan juga di sini terbata-bata. Yang terakhir adalah inheritance. Inheritance adalah bagaimana suatu kelas dapat diturunkan ke kelas baru dengan semua atribut dan metode dari kelas orang tua diwariskan ke kelas yang baru, dan kelas baru dapat memiliki atribut dan metode sendiri di luar yang dimiliki oleh kelas orang tua. Sebagai contoh kita ambil kelas manusia di sini. Nah, kelas manusia itu memiliki atribut dan metode seperti yang sudah dijelaskan atau tampak di layar di sini. Kemudian dari kelas manusia itu akan diturunkan satu kelas yang namanya adalah kelas programmer. Jadi kelas programmer merupakan turunan dari kelas manusia. Jadi kelas programmer itu memiliki atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas orang tuanya di sini, dan dia juga bisa memiliki metode baru sendiri. Ya, contohnya di sini adalah coding. Nah, ini adalah
pewarisan atau inheritance di dalam OOP. Hanya saja sayangnya di Visual Basic, khususnya Visual Basic for Application, untuk inheritance itu tidak terlalu didukung. Sebagai penutup, kita akan menjelaskan manfaat apa saja dari penerapan OOP. Pertama adalah objek membantu kita memandang aplikasi dalam hubungannya dengan dunia nyata yang sangat membantu proses perancangan. Kemudian, objek mendefinisikan seluruh data dan prosesnya dalam rangkaian pemrograman sehingga mencari kode dan mengelola kompleksnya pengembangan program di VBA dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu juga menyederhanakan proses pengembangan yang dilakukan oleh beberapa pemrogram. Yang terakhir adalah fungsionalitas telah dikemas sebelumnya dalam objek sehingga lebih mudah untuk digunakan kembali. Misalnya kita dapat mengembangkan objek untuk menghitung model penetapan biaya perusahaan dan menggunakan kembali fungsionalitas tersebut dalam aplikasi lain yang membutuhkannya. Contohnya di sini adalah Excel. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan atau saran, silahkan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.